Ya, welcome guys, welcome back to my channel. Udah lama ya, long time no see, long time no see. Udah mungkin agak seminggu ya saya nggak update konten. Banyak orang yang kangen juga ya, ya lumrah sih manusia. Ya apalagi saya emang tukang ngangenin ya. Sorry saya nggak bisa hadir seminggu yang lewat ini karena berbagai kesibukan yang lain ya. Bukan liburan atau apa ya, tapi ya masalah urusan lain. Cuman di video kali ini yang saya pengen jelaskan adalah week of accumulation yang udah ini ya apa, udah berbagai sosial media pun udah ramai diperbincangkan kan. Karena pas week of distributionnya yang ke teori yang saya bilang kemarin itu udah play out, maksudnya udah terjadi ya itu. Nah jadi mereka mencoba cocok logi buat week off yang distribution ininya guys, accumulationnya guys. Kebalikan dari distribution kan accumulation guys. Nah sebelum kita masuk ke konten, leave a like and subscribe to my channel ya. Nah saya nggak perlu jelasin panjang lebar lagi week of accumulation ini apa, PS, SC, ST, AR, BU, TES, Spring. Nah itu saya nggak perlu bahas lagi ya karena saya sudah lengkap jelaskan di teori week of accumulation distribution yang sebelumnya guys, yang kita anjlok parah itu guys, yang kebakaran kemarin itu guys. Jadi saya nggak mau perpanjang itu lagi karena apa kalau saya terlalu jelasin di sini ntar konten yang ini sedikit dijelasinnya ya. Jadi saya harap kalian udah kalau misal kalian perlu lagi kalian bisa cek aja kontennya. Nanti saya share di link deskripsi juga week of distribution itu apa. Nah tadi kan saya sempat singgung di awal kebalikan dari distribution itu adalah ini ya apa accumulation ya. Dan jadi di accumulation itu ya intinya nyicil guys ya, namanya seperti DCA kan, dollar cost averaging ya, dollar cost accumulation. Jadi kalian akumulasi kalian biar ini apa, asetnya bertambah di itu ya, di Bitcoin ya. Dan kemarin udah agak play out ya ini ya. Walaupun kita udah retest ini masih chart yang lama. Saya shout out to Kevin Spencer di sini saya lihat ini ya apa. Saya nggak mau buka trading view dulu guys karena bukannya trauma atau apa ya, tapi karena memang ini fokusnya accumulation guys. Karena kalau accumulation itu kan kita harus nyicil. Jadi sulit untuk di trading ya accumulation ini. Kecuali kalau udah breakout ceritanya beda ntar ya. Mungkin kita bakal retest ke 40.000 ini dalam kurun waktu ya dalam sebulan atau kurang ya. Yang jelas spring kemarin kan spring itu disebutkan di teori week of accumulation ini adalah accumulation is sideways movement guys. Jadi kalau kalian nggak tahu sideways itu berarti kalian kurang jauh ya mainnya di kripto. Bukan di kripto aja sih di instrumen investasi ya. Karena sideways itu intinya adalah kemayu guys. Maksudnya tanpa ada pergerakan yang signifikan ya. Kalau bullish bull market kan otomatis harga naik terus kan. Otomatis asetnya tuh demand-nya tinggi. Sedangkan kalau bearish kebalikannya. Dan kalau sideways ini kita masih belum tahu guys, namanya jadi ajang akumulasi kan, jadi sideways itu sangat memungkinkan. Jadi tiap kali noob itu jual kan misal di 42.000 ini, di 42.000 ini para noobs itu udah banyak keluar dari market guys ini. Yang pertama anjlok yang ke 50% ini. Udah banyak cut loss juga, apalagi udah break even ya. Break even tuh kalau kalian nggak tahu udah ini apa, ibarat balik modal ya. Jadi kalau udah balik modal aja mereka udah bersyukur udah keluar dari market. Alhasil muncullah seperti ini. Nah cuman yang Wells ini nggak mau juga harganya turun di harga SC ini ya. Jadi mereka apa belinya tuh juga nggak langsung all in juga kayak gitu. Jadi belinya tuh nyicil. Nyicilnya Wells itu bergerak 10% guys. Jadi ya itu accumulationnya ya. Jadi ini juga dia nyicil 5% naik, nyicil. Terus ya ini kemarin sempat retest apa ini spring udah lewat apa belum kita nggak bisa spekulasi kan namanya ini juga market kan bisa bergerak either direction. Cuman kalau ngelihat dari apa spring ininya apa kan spring itu musim kan dibagi 4 ya. Kalau springnya berdasarkan musiman itu nah berarti udah lewat guys dan bulan akhir Mei kemarin guys. Sedangkan akhir Mei kemarin kita baru anjlok ini ya, anjlok Bitcoin ini. Jadi kalau spring ini saya nggak tahu terminologi jelasnya karena saya bukan orang barat juga.
Tapi ada juga di beberapa negara yang udah mulai summer. Jadi spring di sini bisa dikategorikan udah price in ya. Jadi kalian bisa tulis di komentar apakah ini playout atau enggak. Karena kita balik lagi ke yang distribution guys. Kan kebalikan accumulation distribution ya. Nah distribution juga kalau ngelihat dari skemanya ini pun belum berakhir guys. Jadi masih ada yang berspekulasi distribution ini belum berakhir dan ini hanya dead cat bounce guys. Dan ini hanya menjebak para retail untuk mereka jual lagi yang seperti yang di 42.000 ini guys. Makanya resistennya gede kan karena psychologicalnya levelnya gede. Dari 3 ke 4 terus juga break ke 4 itu udah 42.000 kan. Itu support akhir kemarin guys 42.000. Jadi kalau itu bisa break udah guys, kita lanjut bear market. Cuman lanjut di bull market. Cuman kalau misal ini hanya sekedar fake out, maksudnya kata fake breakout, jadi bakal mendorong ke bawah guys. Nah itu dia disebutkan di sini ada 4 strategi ya. Best strategi is to accumulate guys, range out bound strategi guys. Jadi tiap ini kalian beli aja terus ya, maksudnya tiap support kalian cicil beli. Ini dropnya di ini kan di bawah 200 YME ya, 200 D YME. Itu bisa overlasting 3 sampai 6 bulan guys. Jadi saya nggak kaget kalau misalnya ini akumulasi berlangsung 3 sampai 6 bulan ya karena dalam textbook teori pun berpendapat demikian. Nah, terus kalau yang aggressive entry yang suka breakout trading yang kata orang yang paling bilang kan yang less risky maksudnya yang beresiko yang lebih rendah adalah breakout trading ya. Nah, itu enggak terlalu pasti ya kalau di Bitcoin soalnya kemarin breakout triangle di Bitcoin ini enggak terlalu berfungsi karena kemarin triangle ternyata fake out ya. Akhirnya breakdown to the downside. Jadi banyak juga yang jadi gembel karena liquid. Terus ada conservative entry. Conservative entry ini ya nunggu memang benar-benar breakout dia dari resistennya. Itu lain cerita ya breakoutnya. Kalau ini kan breakout dari trend line ya. Itu bisa dikatakan lebih risky. Cuman kalau ini breakout yang udah lama accumulationnya itu less risky yang tambah lagi ya. Terus accumulation strategi. Jadi bakal ada tipe sideways seperti ini guys. Mungkin ini di range 37 sampai 39.000. Baru kita berangkat lagi terbang ya. Cuman kalau misal ini dianggapannya sama sekarang saya belum bisa pastikan ya karena nggak ada yang tahu dari forecast kan. Jadi itu adalah gambaran saja. Saya hanya menyampaikan teori juga guys. Saya sempat nyicil tapi saya belum open trade lagi. Ya nyicil beda ya sama trade hodl posisi beda sama trade position ya. Hodl posisi jangan pernah disentuh guys. Kalau trading ya terserah kalian mau trading berapa. Hodl position untuk jangka panjang guys 10 tahun. Itu kalau saya non financial advice ya, tapi memang direksinya ke sana. Terus ST yang ini Kevin Spencer menyebutkan spring yang di sini yang saya sebutkan tadi bisa diidentifikasikan belum price in dan sudah price in guys. Nah ini ada dua ya di LPS atau di spring ini, spring test ini. Nah kalau di spring test kemarin paling dia double bottom di 31.000 yang udah price in kemarin ya guys. Nah cuman kalau ya LPS ini sama identik dengan itu tadi. Cuman kemarin kan ternyatanya 31.000 ya dan ini 33.000 ya. Jadi yang untuk yang ini skenario-nya nggak play out. Apakah ini belum ini guys belum masuk ke spring kita nggak tahu ya. Let's see ya, time will tell ya. Cuman kalau misalnya dianggap kemarin itu spring itu harus ketipek seperti ini, kayaknya nggak juga guys karena banyak orang yang front run ya. Sama seperti semi gap yang 9.600 kan banyak orang yang menganggap harus fill dulu CME gaps ya. Yang nge-short di 10.000 udah short squeeze dulu dia jadi gembel ya. Jadi banyak yang di front run dan ini pun kayaknya di front run juga di 31.000 guys. Tanpa harus kita nyentuh 29.000 guys. Karena well juga nggak mau harganya tuh di pump sama retail ya. Jadi ya I don't know guys, kalau kalian punya pendapat lain silakan berkomentar di bawah. Saya share deskripsi mengenai distribution dan topik kali ini bahas tentang accumulation. Mungkin besok akan saya lebih menarik ya karena ada news lagi. Mungkin minggu depan ada interview lagi. Kalian bisa stay tune di channel ini. Guestnya siapa? Let's see. Yaudah guys itu aja agak panjang. Leave a like, subscribe to my channel ya.